Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Suci Indah Saputri dalam channel Math is Fun, di mana kami menyajikan pembelajaran yang terpercaya, cepat, dan santuy. Berita pertama pada hari ini, setelah konsep bilangan berpangkat, saatnya Anda memahami sifat-sifat bilangan berpangkat. Selengkapnya pada video berikut. Setelah kita mengenal bilangan berpangkat, kita akan mengetahui sifat-sifat dari bilangan berpangkat. P pangkat M dikali P pangkat N itu sama dengan P pangkat M ditambah N. Sebagai contoh nih ya, misalkan kakak punya bilangan berpangkat yaitu 2 pangkat 3. Ini sebagai P pangkat M. Kemudian dikalikan dengan 2 pangkat 5. Oke, ini sebagai P pangkat N. 3 sebagai M, 5 sebagai N. Sekarang untuk menghitungnya gimana? Kita jabarkan 2 pangkat 3, yaitu 2 kali 2 kali 2. Sedangkan 2 pangkat 5, ini kan dikali dengan 2 pangkat 5 ya, berarti ini dikali dengan 2 pangkat 5, 2-nya ada 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sekarang jadinya 2-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ini sama dengan 2 pangkat 8. Itulah kenapa kita cukup dengan menjumlahkan si pangkatnya ini. Karena pangkatnya ini kan adalah banyaknya perkalian berulang dari bilangan pokok. Nih, seperti ini, 3 kali dengan 5 kali. Jadi cukup ditambahkan saja. Oke. Sifat yang kedua, yaitu P dipangkatkan M dibagi dengan P dipangkatkan N, maka sama dengan P pangkat M dikurang N. Penjelasannya gimana? Jadi seperti ini. Misalkan kakak punya 3 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 5. Maka ini dapat kakak jabarkan dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 kali. Oke. Nah, kemudian dibagi dengan 3 pangkat 5. Nah, ini kakak letakkan di bawah. 3 pangkat 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk bisa menyederhanakan perkalian dan pembagian ini, maka kita bisa langsung mencoret jumlah angka 3-nya, yaitu di atas dan di bawah jumlahnya sama. Nah, kalau di atas 3 kita coret juga yang di bawah 3, coret satu lagi, ya. Sehingga tersisalah 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. Itulah kenapa kita cukup mengurangkan pangkatnya saja, karena si pangkatnya ini melambangkan banyaknya angka 3 dan nanti angka 3-nya kan akan dicoret nih. Jadi dia akan berkurang. Tuh. Oke, kita lanjut lagi ke sifat yang ketiga, yaitu P pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka akan sama dengan P pangkat M dikali N. Jadi itu maksudnya dikali ya. Nah, penjelasannya seperti ini. Nah, misalkan kakak punya bilangan 3 pangkat 2. Ini adalah P pangkat M-nya. Kemudian dipangkatkan lagi dengan N atau dipangkatkan lagi dengan 3 deh. Nah, ini kan akan sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Benar ya? Tuh, jadi dia 3 pangkat 2-nya dipangkatkan 3, berarti 3 pangkat 2-nya 3 kali diulangnya. Nah, kemudian kita jabarkan lagi. 3 pangkat 2 ini kan sama dengan 3 kali 3. 3 pangkat 2 yang keduanya adalah 3 kali 3. Begitu juga dengan 3 pangkat 2 yang ketiga. Oke. Sehingga perkalian 3-nya berulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali, yaitu sama dengan 3 pangkat 6. Nah, jadi ini kenapa kita boleh langsung mengalihkan saja pangkatnya gitu. Sifat yang keempat, yaitu P dikali Q dipangkatkan M, itu akan sama dengan P pangkat M dikali Q pangkat N. Oke, untuk penjelasannya seperti ini. Nah, misalkan kakak punya 2 dikali 3 dipangkatkan dengan 2. Maka, ini kan akan sama dengan 2 kali 3 kali 2 kali 3. Kalau misalkan kurungnya kita hilangin kan jadi 2 kali 3 kali 2 kali 3 gini ya.
Nah, 2-nya ada 2 kali, sehingga akan sama dengan 2 pangkat 2. Dan 3-nya juga ada 2 kali, berarti sama dengan 3 pangkat 2 juga. Jadi dia ketika ada 2 buah bilangan pokok dipangkatkan dengan suatu pangkat tertentu, nah, maka dia nanti pangkatnya punya masing-masing gitu. Sifat yang kelima yaitu P per Q dipangkatkan dengan M sama dengan P pangkat M per Q pangkat M. Ini pada prinsipnya sama ya dengan yang perkalian. Maka punya bilangan 3 per 2. Oke. Nah, dan ini dipangkatkan dengan 3. Maka akan sama dengan 3 per 2 kali 3 per 2 kali 3 per 2. Nah, yang di atas 3-nya berulang sebanyak 3 kali atau sama dengan 3 pangkat 3. Dan yang di bawah juga menjadi 2 pangkat 3. Nah, jadi sama aja kalau kita langsung memecah pangkatnya satu persatu. Begitulah penjelasan dari sifat-sifat bilangan berpangkat. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai pangkat bulat negatif. Nah, pada pangkat bulat negatif, jika ada A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Pada pangkat bulat negatif, kita berangkatnya dari yang pangkat bulat positif, karena kita sudah belajarnya yang pangkat bulat positif. Nah, jadi sebagai contoh seperti ini. Kakak punya bilangan 1 per 3 pangkat 5 misalkan. Nah, 1 ini kan sama dengan 3 pangkat 0. Karena berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Dan yang di bawah tetap 3 pangkat 5. Oke. Nah, kemudian kita menggunakan sifat dari pembagian 2 buah bilangan berpangkat, yaitu pangkatnya dikurang ya. Sehingga sama dengan 3 pangkat 0 dikurang 5. 0 dikurang 5 kan hasilnya negatif 5. Nah, itulah kenapa dari 1 per 3 pangkat 5 itu bisa berubah ke atas tapi menjadi 3 pangkat negatif 5. Begitu juga sebaliknya, ketika kakak punya 3 pangkat 7, ini nanti bisa berubah menjadi 1 per 3 pangkat negatif 7. Nah, selanjutnya pangkat 0. Sebenarnya ini yang tadi kakak jelaskan ya, yang pangkat 0 ini jika P elemen real dan P tidak sama dengan 0, maka P dipangkatkan 0 sama dengan 1. Jadi intinya, berapapun bilangan ketika dipangkatkan 0 sama dengan 1, tapi syaratnya P-nya ini tidak boleh 0. Nah, jadi boleh ya kalau misalkan kakak tulis 3 pangkat 0, itu hasilnya 1. 7 pangkat 0, ya 1. 1000 dipangkatkan 0 juga tetap 1. Pokoknya berapapun dipangkatkan 0, tetap 1, kecuali 0 pangkat 0. Oke, sebagai contoh, kita akan mengkombinasikan beberapa sifat untuk dikerjakan. Nah, misalkan seperti ini nih. Ada A pangkat 3 dikali dengan B pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 2 dibagi dengan A pangkat 7 B pangkat negatif 2. Oke, nah untuk cara mengerjakannya, kita mulai dari sifat-sifatnya dulu nih. Kita tetap sama mengerjakannya dari yang di dalam kurung terlebih dahulu. Ada A pangkat 3 dikali B pangkat 2 dipangkatkan 2. Nah, seperti yang kita lihat tadi ya, kalau ada 2 buah perkalian dari bilangan pokok yang berbeda, kemudian dipangkatkan, maka mereka semua punya pangkatnya masing-masing. Sehingga nih bisa dipisah menjadi A pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. B pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Kemudian ini yang di bawah A pangkat 7 dan B pangkat negatif 2. Setelah itu kita ingat lagi sifatnya. Untuk perpangkatan yang dipangkatkan lagi itu pangkatnya dikalikan, sehingga ini berubah menjadi A pangkat 3 dikali 2. Nah, ini menjadi B pangkat 2 dikali 2 per A pangkat 7 B pangkat negatif 2. Nah, kemudian dikalikan yang di atas, berarti kan dia sama dengan A pangkat 6 dan B pangkat 4. Oke, maaf ya ini agak mepet. Nah, kemudian yang di bawah A pangkat 7 B pangkat negatif 2. Nah, kemudian kita hitung lagi nih. Si B pangkat min 2 itu bisa berubah jadi positif kalau kita pindah ke atas kan. Nah, berarti menjadi A pangkat 6 B pangkat 4 dikali lagi dengan B pangkat 2. Karena kan kalau dia pangkatnya negatif 2 pindah ke atas jadi positif 2. Kemudian di bawahnya A pangkat 7. Nah, ini
Kita hitung lagi nih B-nya. B pangkat 4 dengan B pangkat 2. Ingat kalau pangkat dikali dia berarti dijumlahkan. Sedangkan kalau pangkat dibagi dikurangkan. Nah, yang A-nya ini kan dibagi nih. A pangkat 6 dibagi A pangkat 7 berarti pangkatnya dikurangkan. A pangkat 6 dikurang 7. Nah, habis itu yang ini B pangkat 4 ditambah 2. Berarti hasil akhirnya berapa? A pangkat 6 dikurang 7 min 1 dan B pangkat 4 tambah 2 adalah 6. Nah, A pangkat negatif 1 itu kalau bisa kita menjawab itu harus positif. Sehingga A pangkat negatif 1-nya juga kita ubah ke bawah menjadi 1 per A. Dan ini B pangkat 6. 1 dikali B tetap ya, jadi B pangkat 6 per A. Oke, gini jawabannya. Nah, setelah kalian belajar semuanya, nanti kita dari bilangan berpangkat. Sekarang saatnya kalian mengerjakan latihan. Secara latihannya, ini soalnya benar-benar kakak buat sendiri. Jadi nggak ada nih di Google. Coba dikerjain latihannya. Untuk nomor 1, 7 dikali A pangkat 3, B pangkat min 2, dipangkatkan lagi dengan 3, dibagi 49. A pangkat min 2, dikali dengan B pangkat 3. Oke, ini aja yang nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, soalnya masih sejenis, yaitu 8C kuadrat B A per 2 dikali A dikali B pangkat 3, dipangkat lagi dengan min 3. Selanjutnya, kita akan mempelajari bentuk baku. Semua bilangan real B elemen R dapat digunakan dalam bentuk baku sebagai A dikali 10 pangkat N dengan N elemen bulat dan A itu berada dari 1 sampai 10 dan B sama dengan A dikali 10 pangkat N. Oke, mungkin kalau kita ngeliat definisinya ini nih kayak ribet banget gitu. Tapi sebenarnya ini simpel banget sih di aplikasinya. Sebagai contoh, nih jadi sebenarnya pada notasi ilmiah ini kayak kita tuh nggak boleh menuliskan bilangan dengan banyak angka 0, tapi kita harus membuatnya menjadi perkalian dengan perpangkatan 10. Contohnya kayak gini. Kakak punya angka 1 juta. Oke. Nah, tapi pada notasi bentuk baku atau bisa kita sebut juga dengan notasi ilmiah, dia tidak boleh dituliskan dalam bentuk 1 juta, tapi harus dituliskan dengan suatu bilangan dikali 10 pangkat N. Nah, karena bilangan di depannya ini cuma 1, jadi A-nya ini kita gantinya 1. 1 dikali 10 pangkat berapa nih kira-kira? Biar bisa sejuta, berarti 10-nya kita hitung berdasarkan nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 10 pangkat 6. Jadi 1 juta bisa kita tuliskan dengan 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 6. Atau boleh langsung aja kita tuliskan dengan 10 pangkat 6. Nah, kemudian contoh lain lagi, misalkan kita punya 24.000. Oke, bilangan pokoknya berapa? 24. Tapi kita nggak boleh nulisnya 24. Kenapa? Karena A-nya ini harus berada dari 1 sampai 10. Nah, jadi kita bisa nulisnya 2,4, nggak boleh 24. Nah, kemudian dikali 10 pangkat berapa? Kita lihat ya, kalau 2,4 kan di sini nih, berarti kita hitung dari belakang ke depan. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 10-nya pangkat 4. Oke, gini aja, simpel banget ya. Nah, selain dari bilangan berpangkat positif, 10-nya pangkat positif, kita juga bisa menemukan 10 dengan pangkat negatif. Contohnya seperti apa? Kayak gini. Misalkan kita punya bilangan 0,1. Nggak usah jauh-jauh ya, 0,1 aja. Kita akan tuliskan dalam bentuk baku atau dalam bentuk notasi ilmiah. Bilangan pokoknya berapa? 1. Nah, 1 ini kan 0,1 itu sama dengan 1 per 10. Gini kan ya. Nah, 1 per 10 seperti yang kakak bilang di sebelumnya, ini kan 10-nya sama aja 10 pangkat 1. Kalau dia mau pindah ke atas, berarti pangkatnya menjadi negatif. Nah, jadi 10 pangkat negatif 1. Atau boleh kita tulis juga dengan 10 pangkat negatif 1 langsung. Satunya nggak usah ditulis lagi. Nah, jadi kita bisa langsung mengerjakan, misalkan nih kakak punya 0,0028. Oke. Nah, bilangan pokoknya berapa? 28, tapi kita menulisnya 2,8. Nah, kemudian akan kita kalikan dengan 10 pangkat negatif berapa nih? Nah, ini cara ngitungnya gini. Jadi ketika di koma ini udah kita hitung 1. Kita mundurin lagi jadi 2, 3, 4. Karena berakhir di 2,8 dia mundur 4. Berarti ini 10-nya pangkat negatif 4. Gitu. Oke, kita coba satu lagi, yaitu 0,00000072. Bilangan pokoknya adalah 7,2. Nah, ini akan dikali dengan 10 pangkat negatif berapa? Kita hitung lagi, komanya mundur. Ini kan ada 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga berarti sama dengan 10 pangkat negatif 8. Oke. Dan segitu aja, ini materi tentang sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Dalam menyelesaikan soal-soal matematika, pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif lama. Tapi di video kali ini, kita akan disajikan cara mengerjakan soal-soal bilangan berpangkat dengan cepat. Hai, ketemu lagi bersama Kak Suci, dan hari ini kita akan membahas soal-soal mengenai bilangan berpangkat. Nah, sebenarnya bilangan berpangkat itu nggak sulit kok, dan cara ngerjainnya juga gampang banget. Contohnya nih, kayak soal model gini nih. Mau tahu gimana cara ngerjainnya? Yuk kita kerjain bareng-bareng. Cara mengerjakan soal seperti ini nih, yang pertama kita gabungkan dulu. Ingat, kalau perpangkatan dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu dikali. Sehingga kalau kita kalikan, berarti kan ini min Q pangkat min 5 dipangkatkan lagi dengan 3. Berarti min Q pangkat min 5 dikali 3 hasilnya adalah min 15. Nah, kemudian yang R-nya, R pangkat 5 dikali 3 berarti R pangkat 15. Kemudian dikali lagi, ini kakak pakai tanda titik aja buat kalinya, min Q pangkat 2, karena ini nggak ada perpangkatannya lagi, kita langsung aja tulis gini. Kemudian R pangkat 2. Nah, yang ini juga ada perpangkatannya ya, jadi kita kalikan pangkatnya, berarti min Q pangkat negatif 3 dikali 3 hasilnya adalah negatif 9, dan R pangkat 3 kali 3, 9. Oke. Nah, kalau udah sampai di sini, kita tinggal menggabungkan Q dengan Q dan R dengan R. Pertama kita gabungkan dulu Q-nya. Oh ya, ini min Q ya, bukan Q. Nah, sekarang kita lihat di sini pangkatnya negatif 15. Yang ini 2 dan yang ini min 9. Karena dia perkalian tinggal dijumlahkan aja ya, berarti min 15 dikurang ditambah 2, kemudian dikurang 9. R-nya juga sama, kita gabungkan aja langsung. R-nya berarti pangkat 15 ditambah dengan 2 ditambah dengan 9. Sehingga hasilnya berarti min Q pangkat berapa nih? Min 15 ditambah 2 berarti min 13. Min 13 dikurang 9 hasilnya adalah min 22. Dan R-nya pangkat 15 tambah 2, 17. 17 tambah 9 adalah 26. Oke, jadi ini jawabannya, simpel banget kan ya? Nah, gampang banget kan cara ngerjainnya. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Ini sih simple banget. Oke nih ya, jadi kalau misalkan kita ketemu soal yang model kayak gini, ya jadi kita bisa substitusikan A-nya ke dalam B. Artinya kita akan mengganti semua variabel menjadi B. Seperti ini. Yang pertama kan ada A min B pangkat 12, B min A pangkat 19 per A min B pangkat 7. Nah, ini karena A itu sama dengan B ditambah 3, A nya diganti jadi B ditambah 3. Berarti B ditambah 3. Ini ya, A ini ya, jadi B tambah 3 nih ya yang ini. Oke, nah habis itu B nya tetap dikurang B pangkat 12. Ini juga diubah ya, B nya tetap B dikurang A nya berarti diubah jadi B tambah 3 dikurang B tambah 3 pangkat 19 per A dikurang B pangkat 7. A nya diubah lagi jadi B tambah 3, berarti B tambah 3 dikurang B pangkat 7. Oke, di sini kita bisa lihat ya, B dikurang B, terus yang ini juga nanti B dikurang B ya jadinya. Oh iya, ini gini dikurang tandainnya. Oke nih ya, biar kalian gak bingung nih. Ini kan B dikurang B habis nih ya. Berarti nanti tinggal 3 pangkat 12 gitu kan.
Terus yang ini kan ini B dikurang B juga nih. Nih, B dikurang B kan nih jadinya habis juga. Tinggal ini minnya dikali ke 3, berarti hasilnya min 3. Nah, ini berarti hasilnya adalah min 3 pangkat 19. Kemudian yang bawah per B ditambah 3 dikurang B. Habis juga nih. Berarti tinggal 3 pangkat 7. Gitu kan? Nah, sekarang kita tinggal hitung nih hasilnya berapa. Kita gabungkan semua angka 3-nya. Oke. Nah, kita boleh menggabungkan semua angka 3-nya, tapi ingat di sini ada tanda min, dan min ini mempunyai pangkat ganjil. Kalau pangkat ganjil, min dipangkatkan dengan pangkat ganjil, maka minusnya itu tidak akan hilang, sehingga ini kita bisa mengibaratkan ini dengan min 3. Nah, dan yang lainnya juga kita hitung di luar ya. Jadi ini min 3 pangkat 19, terus dikali dengan, kita gabungkan 3 pangkat 7 ini jadi ke atas, berarti kan jadi dikurang nih. 3 pangkat 12 dikurang 7 berapa? 3 pangkat 5. Berhubung yang 3 di depan itu adalah negatif dan yang di belakang adalah positif, sehingga kita nggak bisa langsung menggabungkan, tapi kita bisa pecah negatif 3-nya menjadi min 1 dikali 3 pangkat 19 dikali dengan 3 pangkat 5. Nah, kenapa sih kakak pakai min 1 pangkat 19? Ini supaya nanti minnya itu tidak mengganggu. Jadi kita di sini bisa menuliskan min 1 pangkat 19 kan hasilnya min ya. Kayak gini. Nah, terus baru kita boleh gabungin 3-nya. 3-nya pangkat berapa? Ini 19 dengan 5. Pangkatnya tinggal ditambah aja ya. 19 ditambah 5 berarti 24. Oke, berarti jawabannya min 3 pangkat 24. Meskipun ini nanti hasilnya positif, pokoknya hasil akhirnya dia tetap harus negatif. Kenapa? Karena dia punya min dari sini. Min 3 dipangkatkan 19 gitu. Simple kan? Video tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya beserta panitia yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.